Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan sedikit menjelaskan mengenai hasil kerja kelompok kami mengenai ideologi Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Sebelum menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amal Akbar. Saya Muhammad Erlangga Nasution. Dan saya Inaya Putri Tartila. Berikut penjelasan mengenai topik yang kami bahas. Berikut videonya. Hai semuanya, perkenalkan sebelumnya nama aku Inaya Putri Tartila. Aku mau jelasin tentang hakikat ideologi. Istilah ideologi itu pertama kali dikemukakan oleh filsuf dari Prancis yang bernama Descartes d'Estrasy. Karena berasal dari Prancis, istilah ideologi itu berasal dari kata ideo dan logi. Ideo yang artinya ide dan atau gagasan, sedangkan logi artinya ilmu. Jadi kesimpulannya, ideologi adalah ilmu yang mempelajari tentang asal-usul hakikat ide atau gagasan. Jadi dapat disimpulkan, ideologi itu merupakan suatu pemikiran yang menjadi dasar seseorang, sekelompok warga masyarakat, berbangsa maupun bernegara. Ideologi sangat berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai identitas bersama agar masyarakat mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Jadi di dunia ini banyak sekali macam ideologi di dunia. Di antaranya ada ideologi kapitalisme, ideologi sosialisme, ideologi liberalisme, ideologi Marxisme, dan ideologi Pancasila. Karena kelompok kami membahas tentang ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu ideologi Pancasila. Seperti kita sudah ketahui sebelumnya, ideologi merupakan ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Sedangkan Pancasila itu merupakan suatu pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Jadi nilai-nilai di dalam Pancasila itu adalah nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai kesatuan yang sangat berguna untuk kesatuan negara Republik Indonesia. Khususnya bagi masyarakat. Masyarakat harus selalu berpedoman kepada nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila untuk mencapai tujuan yang sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Akbar dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai proses perumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Perumusan Pancasila sebagai ideologi negara berawal dari pada saat Jepang mengalami kekalahan kepada Sekutu. Untuk kemudian Jepang kehilangan banyak kekuasaan dan kemudian ingin melindungi kepentingannya dan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian tersebut, Jepang membuat BPUPKI, Sejarah Perumusan dan Penetapan Dasar Negara, dilakukan BPUPKI dan PPKI, di mana BPUPKI merancang dan merumuskan dan yang menetapkan adalah PPKI. Secara umum, proses perumusan dan penetapan dasar negara dibagi menjadi 4 fase, yaitu sidang BPUPKI pertama secara khusus membahas mengenai dasar negara dan melahirkan Pancasila untuk nama rumusan dasar negara. Yang kedua adalah masa reses, menghasilkan Piagam Jakarta, pembukaan Undang-Undang Negara 1945. Yang ketiga adalah sidang BPUPKI yang kedua. Sidang BPUPKI kedua disepakati rumusan negara Pancasila yang terkandung dalam Piagam Jakarta yang masih termuat kata syarat Islam pada sila pertamanya. Yang ketiga adalah PPKI, perumusan dasar negara Pancasila dalam Piagam Jakarta mengalami perubahan pada sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Menetapkan 3 putusan, yaitu yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, yang kedua memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, dan yang ketiga presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat sampai dibentuknya lembaga negara atau disingkat KNIP.
Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan atau menyambung daripada apa yang telah dipaparkan, apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sekalian, yakni saya akan menyambung mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Apa makna dari Pancasila sebagai ideologi terbuka? Disebut demikian karena Pancasila memiliki sifat aktual dinamis yang senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan keadaan perkembangan zaman, iptek, dan keadaan masyarakat setempat. Nah, terbuka dalam hal ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang fleksibel, relevan, luas untuk diterapkan kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, Pancasila yang kita banggakan ini tentunya dapat digunakan di berbagai zaman tanpa mengubah daripada nilai-nilai dasar dan dari Pancasila itu sendiri, teman-teman sekalian. Dan di dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka terdapat yang namanya nilai dan dimensi. Saya akan jelaskan. Yang pertama yakni mengenai nilai. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar adalah yakni hakikat kelima Pancasila, yang mana hakikat ini bersifat kekal atau abadi serta melekat dalam kelangsungan hidup bernegara. Nah, nilai ini dijabarkan, dijelaskan, diberitakan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman sekalian. Yang kedua, ada nilai instrumental, yang mana nilai instrumental merupakan penjabaran lebih lanjut daripada nilai-nilai dasar ideologi Pancasila itu sendiri, teman-teman. Yang ketiga, nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai yang mana realisasi daripada nilai-nilai instrumental di dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu ada yang namanya dimensi. Nah, dimensi dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka, dimensi pertama yakni adalah dimensi idealisme. Nah, dimensi idealisme merupakan dimensi yang menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh atau universal. Yang kedua, dimensi normatif, teman-teman, menyatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan seperti mana yang terkandung dalam norma-norma, ada norma agama, sosial, dan sebagainya, teman-teman. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah dimensi realitas. Nah, dimensi realitas ini menyatakan bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan kehidupan yang berkembang di masyarakat, dan itu terkandung di dalam Pancasila kita sendiri, teman-teman sekalian. Nah, baiklah, saya kira demikian pemaparan dari saya mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Saya dan rekan-rekan menghaturkan terima kasih banyak. Saya akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.